Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-6, season yang ketiga, bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini, saya hanya akan membahas tentang satu topik. Topik yang akan saya bahas adalah topik perang. Tapi perang yang saya bahas bukan perang Rusia-Ukraina yang sudah kami bahas di podcast sebelumnya, dan semua yang kami katakan di situ sudah terbukti benar, di mana tidak ada efek negatif dari perang terhadap bursa saham karena perangnya di Ukraina, bursa sahamnya di Jakarta, dan justru kita melihat sebaliknya, IHSG all time high ketika perang, harga komoditas gila-gilaan, bandar-bandar komoditas dengan begitu antusias mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menggoreng harga barangnya masing-masing di kala perang ini. Perang dijadikan alasan untuk menggoreng, dan itu yang sedang kita dalam tanda kutip nikmati, kenaikan harga saham di masa perang ini. Tapi di kala harga-harga terbang tinggi, harga saham komoditas terbang tinggi, harga saham batu bara terbang tinggi, ada satu saham yang meluncur turun, yaitu saham Bumi Resources. Saham yang produsen batu bara terbesar, punya cadangan batu bara terbesar, tapi harganya terus turun. Kenapa seperti itu? Sederhana, karena harga saham tidak diatur oleh harga batu bara. Yes, Bumi Resources memang jualan batu bara, tapi pemegang saham tidak dapat batu bara. Pemegang saham dapatnya saham, dan saham harganya diatur oleh bandar saham tersebut. Jadi tidak peduli apa yang terjadi di luaran sana, harga batu bara, penghasilannya gimana. Kalau bandarnya berperang, hasilnya selalu mengerikan. Kita pernah mengalami krisis bandar 2019 di bulan November-Desember, di mana puluhan saham tiba-tiba ARB berjilid-jilid tanpa sebab sama sekali. Kita juga pernah menghadapi krisis bandar 2021, di mana harga saham-saham favorit retail tiba-tiba ARB berjilid-jilid tanpa sebab apapun. Dan sekarang kita melihat apa yang terjadi di saham Bumi, di mana saham Bumi juga ARB berjilid-jilid ketika harga saham batubara naik. Seakan-akan ini bukan perusahaan batubara, padahal ini tetap perusahaan batubara, cuma bandar lagi perang. Dan tema seminggu yang lalu juga kita sudah membahas tentang drama perang-perangan bandar atau sinetron perang bandar, yang juga kita bisa jadikan bahan pembelajaran di bursa, di mana bandar pun bisa berkolaborasi untuk berperang di sosial media, tapi tujuannya tetap sama, yaitu ngarungin investor retail. Dan sudah terbukti di saham tersebut ada begitu banyak retail yang berhasil dikarungin berkat drama sinetron perang tersebut. Tapi yang kali ini kita bahas adalah perang beneran, bukan drama perang besar-besaran yang terjadi di saham Bumi. Jadi saya akan bahas detail tentang apa itu perang, apa yang Anda harus pahami tentang saham, struktur kepemilikan saham, dan lain-lain. Nanti kita bahas detailnya tentang apa yang terjadi di saham Bumi, dan kurang lebih dari informasi ilmu yang akan saya sharing hari ini, kita bisa mendapat gambaran kurang lebih strategi kita apa nih di Bumi. Apakah mau beli sahamnya, apakah menjauh, apakah ini opportunity, apakah lebih besar resikonya, atau kira-kira bandar mana yang akan menang dalam perang saat ini. Oke, lanjut, mari kita mulai. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, lanjut. Jadi tema kita hari ini yang akan kita bahas adalah perang bandar di balik kehancuran Bumi. Ada asing di sini, ada lokal di sini. Nanti kita bahas secara detail siapa asing, siapa lokal. Cuma sebelum itu, karena ini podcast pembelajaran, kita bukan mau nyinyirin bandar yang sedang berperang, saya akan jelaskan dulu apa itu perang bandar. Karena perang bandar itu beda dengan perang sosmed. Perang nyinyir-nyinyiran di sosmed, siapapun yang lakukan itu perang sosmed. Itu sinetron. Ini perang bandar adalah peristiwa yang terjadi ketika ada dua atau lebih pemegang saham besar di suatu emiten yang sebelumnya berkoalisi, terpecah, dan memiliki tujuan yang berlawanan pada saham yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan terjadi pertempuran antar pemain besar untuk merealisasikan tujuannya masing-masing. Jadi itu definisi perang bandar. Saya bahas lebih detail dulu karena ini lagi ngomong pemegang saham besar, ada koalisi, dan lain-lain. Kita akan bahas dulu tentang kepemilikan saham. Ini sebelum saham, sebelumnya ada perusahaannya dulu, kayak gitu. Jadi di BEI belum boleh perusahaan kosong langsung IPO, jadi harus ada perusahaannya dulu.
Jadi kepemilikan perusahaan umumnya dimiliki sebelum IPO, kepemilikan perusahaan umumnya dimiliki 100% oleh pendiri dan pemilik perusahaan. Artinya 100% saham dimiliki pendiri atau pemilik perusahaan. Jadi kalau ada sahamnya pun 100%-nya punya. Saham CTS kalau ada sahamnya 100%-nya punya saya. Karena saya pemilik perusahaan. Saya punya perusahaan lain yang saya tidak memiliki 100%. Kayak gitu. Cuma kalau ini kita anggaplah 100 perusahaan, 100% saham dimiliki oleh pendiri dan pemilik perusahaan. Kepentingan perusahaan. Jadi kalau kayak gini, kepentingan perusahaan sama dengan kepentingan pemilik. Apa yang terjadi di CTS itu akan tujuannya untuk menguntungkan saya. Kalau CTS untung, saya untung. 100% kepemilikan CTS ada kepemilikan saya. Itu sebelum IPO. Sampai sini dulu. Terus setelah IPO, apa yang terjadi? Setelah IPO, sebagian kepemilikan saham dijual ke publik. Itu IPO kan, menjual sahamnya ke publik. Salaman, ini ujungnya saham yang tadinya 100% dijual sebagian ke publik. Dan setelah menjadi perusahaan publik, jadi apa efeknya? Setelah menjadi perusahaan publik, pemilik dan pendiri perusahaan berubah menjadi pemegang saham mayoritas atau pengendali. Saya nggak memiliki, kalau CTS IPO, saya nggak memiliki 100% dari saham CTS lagi. Saya tadinya pemilik, jadi pemegang saham mayoritas. Anggaplah saya punya 60%. Atau pemegang saham pengendali. Saya jadi pemegang saham. Dan perusahaan dikendalikan oleh manajemen dan fokus mencari keuntungan dengan menjalankan bisnis perusahaan. Jadi CTS ya CTS dikelola oleh pegawai di sini, pekerja di sini dan lain oleh manajemen. Jadi dan fokus CTS fokus perusahaan adalah tetap mencari keuntungan atau menjalankan bisnis perusahaan kalau bisnisnya masih ada kayak gitu. Dan pemegang saham itu CTS tetap ngurus CTS. Tetap melakukan itu, tapi pemegang saham karena udah terpisah, pemegang saham fokus mencari keuntungan dari dividen. Kalau saya sebagai pemegang saham mayoritas, saya bisa untung dari dividen yang didapat CTS. Kalau CTS-nya beroperasi, untung saya bisa dapat dividen atau dengan menggoreng saham perusahaannya. Dua itu yang bisa didapat. Jadi udah ada dua kepentingan nih. Sebelum ada sahamnya, kepentingan hanya kepentingan perusahaan. Operasional perusahaan yang mendatangkan keuntungan buat pemilik. Setelah IPO, perusahaan-perusahaan kerja nyari untung. Kalau untung bisa berupa dividen, dividennya bisa buat saya. Atau saya bisa cari untung juga. Kalau perusahaannya tutup gimana ya? Nggak apa-apa, kita goreng sahamnya. Kalau perusahaannya udah nggak ada masa depannya, nggak apa-apa, kita goreng sahamnya. Kita cari untung dengan menggoreng saham perusahaan. Itu sesuatu yang sangat menarik, opportunity yang sangat besar yang juga dibahas pada podcast-podcast sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang udah nggak bingung harus ngapain ya IPO supaya bisa perusahaan yang dikendalikan manajemen kalau nggak sanggup hidup, tapi pemiliknya bisa tetap hidup dan bisa tetap mencari keuntungan. Kalau nggak bisa dapat dividen ya dari bisnis kuliner. Seperti itu. Oke, sekarang contoh kepemilikan saham pasca IPO. Jadi setelah IPO, anggaplah 60% dimiliki oleh pemilik atau pendiri atau pengendali. Mereka-mereka yang sebelum IPO sudah ada menguasai 60%, 40% dimiliki oleh publik setelah IPO. Kepemilikan pemilik itu bisa dibagi dua. Ini yang jarang, yang tidak dikasih tahu, tapi sebenarnya kalau cari Anda tahu, cuma tidak dikasih tahu oleh edukator-edukator, oleh bursa dan lain-lain. Jadi pemilik itu ada dua jenis saham di bursa. Ada saham scriptless, saham dalam bentuk digital. Saham scriptless itu saham yang Anda beli pasti scriptless. Kenapa? Anda belinya secara online kan? Berarti udah dalam bentuk digital. Anda nggak akan notaris, tanda tangan, dikasih sertifikat kepemilikan. Daftar pemegang saham, Anda nggak gitu kan? Anda beli dalam bentuk digital. Kalau retail, kalau publik belinya digital, IPO udah pun dikasih digital, Anda nggak dikasih kertas. Nah, saham dalam bentuk digital, itu scriptless. Kalau bentuk digital, Anda bisa pasang antri jual di OLT, di HP Anda ada klik, sell BBRI 7.000 lot. 7.000 lot, kenapa Anda bisa pasang di HP? Karena saham Anda dalam bentuk digital. Jadi saham itu ada dua pilihan, ada scriptless dan script, saham dalam bentuk warkat atau sertifikat. Jadi pemilik, ini pemilik ya, bukan retail, pemilik yang memiliki kadang-kadang sahamnya tidak berupa scriptless, berupa script.
Itu yang saya sering kasih contoh, itu kepemilikan negara di BRI, di Mandiri. Mereka memiliki berupa skrip, berupa kepemilikan aja. Contohnya, kalau sahamnya berupa skrip, saya pernah beberapa waktu lalu saya diajak meeting, ada alumni bilang, Pak, saya ada teman saya nih, saya bingung. Dia yang punya perusahaan, harga sahamnya digoreng, kok dia nggak ngapa-ngapain, Pak? Dia malah bingung kenapa sahamnya naik dan bukannya profit taking, dia bilang sahamnya nggak bisa dijual. Terus saya udah senyum-senyum, bisa lihat sahamnya, terus saya ngobrol, terus saya bilang, terus gimana ini? Dia waktu itu yang saya meeting, dia bahkan punya 70% lebih, yang meeting sama saya aja punya 70% saham dari saham yang ada di publik. Saya lupa 70 atau 60% ya, cuma kalau nggak salah sekitar 70% di situ. Jadi mereka mayoritas, tapi bukan mereka yang goreng sahamnya. Bahkan digoreng pun mereka nggak bisa jualan, karena saham mereka saham berupa skrip. Mereka pengendali ya, mereka yang mutusin perusahaannya mau ngapain. Hari ini, bulan ini jualan sepatu, bulan depan jualan antigen, bulan depan jualan sayur, terserah. Mereka pemilik, pengendali. RUPS pun cukup mereka aja, mereka menguasai kok. Karena mereka memiliki, tetap jadi pemegang saham mayoritas dan pengendali perusahaan, yes. Kalau perusahaannya dapat dividen, 60% dividennya tetap dapat punya dia, iya. Tapi karena sahamnya non-digital, dia tidak memiliki kepentingan menaikkan atau menurunkan harga saham tersebut di bursa saham. Bukan hanya tidak memiliki kepentingan, tapi tidak bisa. Karena sahamnya nggak bisa dijual. Sahamnya nggak bisa dijual, kayak gitu. Karena harus dikonversi dulu ke digital. Ada pemilik yang dikasih saham skrip. Kenapa panjang ceritanya off the record, cuman ada pemilik-pemilik, saya kenal beberapa yang sahamnya saham skrip. Saham non-digital, saham warkat. Atau, sementara kalau pemilik yang punya saham scripless, jadi kalau Anda mau IPO, pastikan saham Anda scripless. Itu yang saya kasih buat emiten-emiten atau calon emiten yang hubungi kami, pastikan scripless. Sebelum IPO, pastikan Anda punya saham dalam bentuk digital setelah IPO nanti. Jadi pemilik yang memiliki scripless tetap punya pemegang saham mayoritas, tetap 60% kepemilikannya, tetap kalau dapat dividen dapat 60%, kayak gitu. Nah, tapi pemilik tersebut memiliki kepentingan atau bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan harga di bursa. Jadi kalau harga sahamnya naik, dia bisa profit taking, jualan dikit-dikit. Gue punya 60%, turun jadi 55%, tapi jadi duit banyak, kan lumayan. Tetap jadi pengendali kok. Atau kalau mau jualan, kita naikin dulu, kayak gitu. Atau kalau ada orang nekat naik-naik, kita guyur. Karena dia punya 60%, siapa yang bisa ngelawan mereka? Karena ini, kalau scripless, bisa jadi bisnis baru bagi pemilik perusahaan setelah menjual sebagian perusahaan lamanya di publik. Itu yang ngetrend sekarang, di mana perusahaan masuk ke bisnis kuliner. Pemiliknya, perusahaannya mungkin dulu jualan fotokopi, sekarang fotokopinya jualan fotokopi sepi, kayak gitu. Dulu itu pemiliknya. Tapi pemiliknya meng-IPO-kan perusahaannya, jadi sekarang masuk bisnis kuliner, jualan saham. Dulu jualan properti, sekarang jualan saham. Properti nggak laku, ya udah kita jualan saham, saham laku. Saham dari perusahaan propertinya. Karena pemiliknya punya scripless, kayak gitu. Oke, itu kita bahas dari sisi pemilik. Sekarang kita bahas dari kepemilikan dari sisi publik. Publik semua punya saham scripless. Saham scripless karena semuanya ini. Jadi dibagi jadi dua kategori. Ada individu, ada institusi. Publik itu. Individu bisa asing, bisa lokal. Institusi bisa asing, bisa lokal. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi anggaplah ini penyebaran kepemilikan saham. Kita kan mau bahas perang bandar di sini kan. Jadi itu dasarnya ini kepemilikan saham. Ada 60% pemilik, anggaplah sahamnya non-digital. Ini kepemilikan satu saham. 40%-nya ke publik. 40% ke publik, 20% dikuasai PT ABC, 5% Mr. Budi, 14% dikuasai oleh masyarakat. Yang maksud masyarakat adalah yang di bawah 5%. Jadi di bursa kita, pemegang saham yang punya lebih dari 5% itu harus dicatat meskipun dia masyarakat atau perorangan kayak Mr. Budi ini. Kalau dia punya 5% atau kalau dia direksi, komisaris itu harus dicatat.
Walaupun cuma punya 3 lot, kalau dia komisaris harus dicatat, beli jual dia ketahuan. Itu kalau ini. Itu yang harus dicatat. Sisanya dianggap masyarakat. Masyarakat ini nggak harus orang, nggak harus retail, nggak harus kayak kita. Bisa reksadana A, dia punya 3%, karena di bawah 5% dia masuk kategori masyarakat. 2% reksadana B, 2% dana pensiun C, 7% investor retail. Investor retail, anak-anak ajaib, pahlawan-pahlawan bursa, dan lain-lain, itu masuk kategori ini. Anggaplah di saham ini 7%-nya dikuasai investor retail sebanyak 35.000 orang. Oke, sekarang pertanyaannya siapa yang ngebandarin? Siapa pemegang sahamnya? Siapa yang berhak? Sekarang siapa? Pemilik dicoret. Karena pemilik sahamnya skrip. Pemilik nggak ada urusan naik turunin harga. Berarti di publik ini. Investor retail jelas, investor retail yang tujuannya yang mau diserap duitnya, nggak mungkin deh mereka yang ngebandarin kan kayak gitu. Jadi sisanya inilah. Jadi publik jadi yang dianggap bandar adalah publik yang PT ABC, Mr. B, reksadana A, reksadana C, anggaplah seperti ini skenarionya. Mereka lah yang ini. Jadi idealnya para pemegang saham mayoritas membentuk satu koalisi supaya bisa sepakat bergerak satu tujuan. Idealnya, pemain-pemain besar gini harusnya ngumpul gitu kan. Ini kan direktur ini, direktur ini, direktur ini, Mr. Budi dan direktur ini cuma 5 orang, bisa grup WhatsApp. Mereka harus membentuk satu koalisi, sering makan bareng, punya tujuan bareng untuk bergerak sepakat satu tujuan. Tujuannya apa? Macam-macam. Kita lihat tujuan-tujuan yang ada di bursa setahun terakhir misalnya. Tujuannya dia mau menaikkan saham yang di-IPO-kan 100 rupiah per lembar saham ke harga 60.000 dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kalau mereka punya tujuan ini, para pemegang saham mayoritasnya yang menguasainya harus semua sepakat. Yuk kita goreng ke 60.000. IPO 100 nggak apa-apa, kita naikin ke 60.000. Kayak gitu. Bebas. Bandar mah bebas. Ini terjadi kok di bursa. Terus atau menjual sebanyak mungkin saham ke investor retail sebelum perusahaan gagal bayar obligasi di awal semester 2. Misalnya PT ABC, Mr. B, reksadana ini udah paham. Ini perusahaan kayaknya pandemik ini udah nggak ketolong lagi. Dia punya obligasi 150 miliar semester 2. Semester 2 harus dibayar. Sekarang cash cuma 10 M, penjualan berhenti. Bakal gagal bayar. Nanti semester 2. Mereka menyadari ini, kalau menyadari ini oke, kita harus keluar. Tapi mereka nggak bisa seenaknya keluar kan. Kalau mereka keluar harus ada yang masuk. Siapa yang masuk? Ya investor retail inilah yang harus diundang masuk. Jadi mereka harus terkoordinasi buat strategi dan lain-lain, sewa influencer, bilang bisnisnya mau masuk bisnis rencana digital, mau ini buat rumor-rumor, harganya dinaikin dan lain-lain. Tujuannya supaya investor retail masuk, mereka bisa keluar. Karena mereka nggak bisa keluar gitu aja sebelum semester 2. Karena semester 2 nanti dilaporkan gagal bayar, dia akan suspend, kalau nggak diurus delisting. Pertanyaannya, kalau udah suspend delisting, siapa yang harus jadi korban? Apakah mereka atau retail? Ya tentunya biasanya retail lebih ideal untuk menjadi korban dalam kasus seperti itu. Karena perusahaannya sudah nggak ketolong. Itu tujuan-tujuan yang ada di market. Oke, itu tujuan. Bandar membentuk koalisi untuk satu tujuan. Sekarang, terus siapa yang jadi bandar? Ini adalah tugas dan tanggung jawab bandar. Bandar fungsinya adalah sutradara yang pergerakan harga saham yang bertugas membuat strategi dan skenario untuk merealisasikan tujuan di market. Misalnya tadi tujuannya membuang sebanyak mungkin saham, menjual sebanyak mungkin saham ke investor retail sebelum perusahaannya gagal bayar obligasi dan disuspend. Itu tujuan. Punya tujuan, punya keinginan gampang, yang susah merealisasikannya. Dibutuhkan seorang sutradara yang jago ngepom-pom, yang jago menarik orang supaya mau beli saham yang sedang dia pom-pom, harganya harus dinaikin, kalau bisa arah beberapa kali biar retail pengen beli, biar percaya rencana digitalnya dan lain-lain. Nggak gampang jadi bandar.
Apalagi kalau mau menjual saham dalam jumlah besar, artinya dia harus membuat retail antusias banget membeli perusahaan yang mau tutup itu. Nggak gampang, itu tugas sutradara. Kalau ada tujuan. Atau tugas bandar juga adalah koordinator penanggung jawab yang mengatur atau menjaga pergerakan harga harian di market. Jadi maintain, dijagain. Biar setiap hari, kan belum tentu ada tujuan setiap saat kan. Bisa semua pemiliknya lagi senang-senang menikmati profit dan lain-lain, harganya kayak ini, cuma harga sahamnya biasa dijaga supaya liquid, supaya bergerak di sini, jadi di maintain, ada istilahnya liquidity provider dan lain-lain. Oke, itu tugas jadi bandar. Jadi nggak jadi bandar tidak mudah. Syarat jadi bandar itu harus memiliki skill dan infrastruktur untuk menaik turunkan harga saham sesuai dengan kebutuhan dan skenario yang sudah diciptakan. Buat skenario-nya aja susah kan, apalagi merealisasikannya. Jadi bandar butuh memiliki akun di banyak broker, memiliki banyak akun nomine, akun-akun bukan atas nama dia, karena di bursa kita masih dilarang membeli saham milik sendiri supaya harganya naik atau turun, dan punya kerjasama dengan influencer, edukator saham yang bisa mempengaruhi investor retail. Jadi itu skill-skill dasar yang harus dimiliki oleh bandar. Terus pertanyaannya, ini ada PT ABC, ada Mr. Budi, ada reksadana A, reksadana B, dana pensiun C. Kira-kira siapa yang akan jadi bandar? Nggak mungkin semuanya ini kan, karena butuh bergerak satu koordinasi. Jadi bandar adalah pihak yang ditunjuk oleh koalisi untuk menjalankan tujuan tersebut. Bandar bisa juga hanya berfungsi sebagai sutradara yang dikontrak oleh para pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki saham yang bersangkutan secara pribadi. Jadi di bursa kita itu memang ada ini ya, ada ya istilah sebutan bandar itu diterapkan oleh di dua pihak. Ada yang bilang bandar itu adalah pemegang saham besar, karena ngebandarin nggak boleh pasti punya saham banyak, karena cuma orang bodoh yang ngegoreng saham yang dia nggak punya kan. Misalnya Mr. Arga ngegoreng saham ini nih, sahamnya mau tutup, Mr. Arga yang ngegoreng. Kayak orang tolol saya, nanti reksadana A jualan, reksadana B jualan, saya yang naikin, kayak orang bodoh. Jadi saya nggak mungkin mau naikin saham mereka. Jadi ini seringkali disebut bandar. Tapi ada juga fungsi bandar lain, bandar-bandar yang kita kenal, yang ada di sosmed, yang pernah ditangkap dan lain-lain, pernah ditangkap polisi dan lain, itu juga bandar. Bandar yang belum tentu memiliki saham yang dia goreng-goreng, tapi dia dikontrak. Karena pemilik-pemilik ini belum tentu memiliki skill untuk menjadi bandar. Jadi ada bandar dari sisi kepemilikan, ada bandar dalam sisi fungsi sehari-hari. Dua-duanya disebut bandar. Kayak gitu. Di bursa kita. Bisa juga memang dipilih dari sini. Oke deh, kita tunjuk misalnya PT ABC deh yang berfungsi ngegoreng-goreng jadi sutradara. Yang lain cuma jadi supporter mendukung PT ABC untuk menggoreng atau membanting sahamnya. Kayak gitu. Oke, itu bandar. Jadi ini mudah-mudahan di video ini Anda teredukasi bandar itu siapa, bandar itu gimana. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mendekati pemegang ini. Jadi bisa aja mereka berkoalisi. Tapi ketika berkoalisi, misalnya di tengah jalan ada tujuan individual pemegang saham. Mereka kan walaupun koalisi bisa aja punya kepentingan sendiri. Contohnya, kepentingannya Mr. Budi ingin menjual 3% saham yang dimilikinya dalam waktu dekat. Mr. Budi punya 5%, saya pengen jual 3%. Itu satu kepentingan tujuan individual. Tadinya kalau tadi menggoreng dari 100 ke 60 ribu itu tujuan bersama. Kayak gitu. Ini tujuan individual Mr. Budinya aja. Kenapa Mr. Budi jualan? Ya karena butuh uang. Jadi banyak orang berhalusinasi nganggap bandar jualan itu karena fundamentalnya jelek, karena harga batu bara naik, karena batu bara turun, karena segala macam kecap-kecap, seakan-akan orang jualan saham karena itu. Salah. Orang jualan saham karena mau uang. Itu semua alasan orang jualan. Anda pun jualan saham karena Anda mau dapat duit. Bukan karena ketegangan Putin dengan presiden Ukraina Anda pengen jualan saham. Enggak, Anda jualan saham karena Anda pengen duit. Either Anda takut, panik, atau Anda pengen duit. Cuma itu alasan orang buat jualan saham. Begitu juga dengan Mr. Budi. Mungkin dia jualan saham
Ini dia mau jualan 3% karena dia lagi butuh uang. Mungkin anaknya mau nikahan 6 bulan lagi. Satu anaknya yang paling kecil mau sekolah di luar negeri, dia butuh uang, dia jual saham. Nggak ada urusannya fundamental, pairnya berapa, PBV-nya berapa, atau candlestick gimana, atau bulan gimana, nggak ada. Kayak gitu. Jadi urusan ini. Jadi itu tujuan individual pemegang saham. Mr. Budi pengen jualan karena mau nikahin anak dan satu anaknya mau sekolah negeri. Oke, terus apa yang harus dilakukan? Mereka kan satu koalisi. Mereka punya tujuan bersama. Jadi Mr. Budi idealnya mengkomunikasikan dengan kebutuhannya pada koalisi. Saya mau jualan nih, saya butuh duit, saya mau jualan saham saya. Saham-saham saya, boleh dong saya jualan. Cuma buat sama-sama happy, tolong kira-kira gimana nih? Jadi tujuannya untuk membuat strategi bersama dengan Bandar untuk membantu Mr. Budi menyerap uang investor retail untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Dia butuh modal buat nikahin anaknya, dia butuh modal buat nyokolahin anaknya ke luar negeri, dia butuh uang retail di situ. Oke, misalnya kalau semua baik-baik aja, oke deh gitu. Oke deh, kita sepakat, ya udah deh, nanti kita bantu gorengin. Kalau 3% sih nggak banyak banget lah sahamnya, nanti kita bantu gorengin, nanti harganya kita goreng-goreng dikit, pas di atas Mr. Budi boleh keluar 3%, yang lain diam aja ya. Setelah Mr. Budi keluar ya udah kita diemin lagi sahamnya. Itu kalau semua baik-baik aja, sama Bandar dibuatin skenarionya, dicariin edukator yang bisa merekomendasi saham ini ke retail dan lain-lain. Ketika harganya mulai gerak, mulai atraktif, retail mulai masuk, uang retail mulai pasang antrian beli, mau beli saham itu uangnya diserap oleh Mr. Budi, jadi Mr. Budi bisa nikahin anaknya dan misalnya nyekolahin anaknya ke luar negeri. Anak paling kecilnya ke luar negeri. Itu idealnya. Atau lebih simpel lagi, Mr. Budi mau jualan, bilang, ya udah, gua aja PT ABC aja yang beli deh. Nggak usah ribet-ribet ya, lu mau jual 3% udah gua serap. Mr. Budi jualan ke PT ABC. Selesai. Masih dalam koalisi. Atau jualnya di nego, atau Mr. Budi cari gitu. Mr. Bambang yang mau beli juga. 3% dikasih ke Mr. Bambang. Mr. Bambang langsung sudah mengerti masuk dalam koalisi. Bisa juga. Tapi kalau mau buat jual ke retail butuh skenario. Terus kapan terjadi perang bandar? Kalau perang bandar berpotensi terjadi jika Mr. Budi tidak mencapai kesepakatan dengan koalisi dan tidak restu menjual sahamnya dan tetap dan tidak dapat restu untuk menjual sahamnya. Sehingga Mr. Budi memutuskan untuk mengeksekusi sendiri penjualannya tanpa ada izin skenario yang dibuat oleh Bandar. Itu pecahnya koalisi. Jadi Mr. Budi, gue mau jualan 3%, anak gue mau nikah, harus bayar DP gedung sekarang, kayak gitu. Ngomong ke koalisi nggak dianggap, ya udah gue guyur di market. Seadanya bid, gua guyur. Itu yang menjatuhkan harga saham. Kalau harga sahamnya jatuh, orang-orang dalam koalisi ini yang dirugikan kan. Tiba-tiba kayak gitu, tanpa skenario, tanpa apa, tiba-tiba jatuh, mereka yang harus naikin nanti. Mr. Budi yang seenaknya banting, itu terjadi keributan dalam koalisi, pecahnya koalisi. Salah satunya ada kasus itu. Dari situ kita pelajarin saham bumi. Semoga Anda belajar something tentang perang bandar supaya Anda bisa mengerti. Oke. Sekarang tadi kan berarti kuncinya adalah di kepemilikan kan. Kepemilikan, siapa yang memiliki, disitulah mungkin terjadinya perang bandar. Oke, kita pelajari dulu. Jadi banyak orang melihat data kepemilikan itu di RTI. Nggak salah sih. Cuma data di RTI itu sangat-sangat terbatas data yang diberikan. Sulit untuk membantu Anda membaca pergerakan bandar. Kami di tools Bandarmologi sendiri ada datanya, di Forinfo ada datanya, lebih detail daripada data ini. Contohnya, ini data kepemilikan BBRI. Negara punya 53%. Masyarakat punya 46%. Saham treasury 0. Jadi pemiliknya cuma negara sama masyarakat. Tapi yang repot adalah masyarakat, yang dianggap masyarakat ini itu mereka yang memiliki di bawah 5%. Semua dianggap masyarakat. Kalau Anda pecah lebih detail, ini akhir Februari 2022,
Investor asing punya 76% dari 46% di masyarakat ini, 76%-nya asing. 5,3%-nya dimiliki asuransi lokal. Dana pensiun punya 1%, corporate lokal punya 0,27%, reksadana lokal punya 3,9%, lokal individu cuman punya 4,68 retail. Jadi orang mengira masyarakat itu retail, bukan. Di RTI masyarakat adalah pemegang saham minus yang lebih kecil, yang memiliki kepemilikan lebih kecil dari 5%, semua dianggap masyarakat. Asing 76%, kenapa nggak ditulis asing di sini? Karena mereka dipecah-pecah semua di bawah 5%. Jadi dari 46% saham ini, dari 70 miliar lembar saham ini, 76%-nya punya asing. 5,3%-nya punya asuransi. Jadi itu ini individu, sementara retail cuma 4,68% di ini. Oke, sekarang kita lihat bumi. Kita kan mau cari tahu nih, mau perang siapa yang lagi perang, kepentingannya apa. Ini data di RTI. Ini pertama, ini data 30 Januari 2022. Hari ini saya buka di aplikasi, datanya masih 31 Januari, jadi belum mencerminkan perang bandar sebenarnya, cuma kita pelajari dulu. Ada HSBC Chengdong CIC, ini nanti kita bahas lebih detail. Ada Bambang Sihono, ini yang lagi banyak pemberitaannya. Ada Long Haul Holding Ltd, ini P, pengendali. Long Haul ini adalah perusahaan grup Bakri yang didirikan di Nevis, Kepulauan Karibia. Ini perusahaan holding company-nya grup Bakri, itu cuma 4, yang tercatat 4,14%, cuma karena dia pengendali dia dicatat. Kalau ada Abu Rizal Bakri pun dia dicatat di sini kalau dia komisaris atau direksi. 68%-nya dikuasai oleh masyarakat. Jadi datanya sebenarnya nggak informatif. Nah, dan kalau pakai data terakhir yang dirilis ke SEI, yang memiliki di atas 5% itu ada Bambang Sihono 5,3%, Clearstream Banking Luxembourg 6,8%, HSBC Chengdong ini 13,7%. Long Haul ini karena 4% nggak dianggap, nggak masuk sini data terakhir ke SEI. Jadi pemiliknya ini. Kalau perang idealnya ya mereka-mereka inilah yang perang kan, atau lebih detail lagi. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi sebelum perang bandar. Sebelum terjadi hebohnya perang bandar. Yang kita lihat adalah harga saham dari tanggal 9 Januari sampai tanggal 16 Februari pelan-pelan dikerek naik. Ini harga saham bumi. Kalau Anda lihat yang paling banyak beli IF, beli 9 juta lot. TP beli 2,8 juta lot. FZ beli 748 ribu lot. RF beli 843. AI beli 585. MI beli 372. Ketika harga naik, kita lihat broker-broker yang melakukan pembelian, yang memotori kenaikan harga ini, yang menggoreng ini, adalah broker-broker non-retail. Broker mana yang jual? Ada broker asing, 3 BK, JP Morgan 3 juta, AK, CS, ada DP, ini semuanya asing, cuma ada asing retail, YP dan KK. Jadi ini akumulasi yang wajar. Harga naik, akumulasi. Idealnya, kalau ini kasus ideal, mereka udah menggoreng capek-capek, di tengah Februari ini harga batu bara mulai meroket, harusnya mereka panen besar. Mereka udah akumulasi besar-besaran nih, jutaan lot mereka beli sambil naikin bumi dari sini ke sini. Panen besar itu jualnya pelan-pelan, turun, naik harga batu bara naik, goreng lagi, guyur lagi. Biar dia bisa jualan, mereka balik IFTP ini jadi jualan, yang beli retail-retail. Idealnya gitu. Idealnya kalau udah diakumulasi banyak sebelum harga batu bara meroket, sekarang harganya meroket. Sekarang harganya digoreng setinggi mungkin, di markup setinggi mungkin, biar kalau sekarang ini beli di 86, nanti di 300 mereka jualan. Idealnya. Kalau nggak ada perang bandar. Mereka beli, broker-broker lokal, pemain-pemain lokal beli besar, yang jual beberapa asing. Tapi secara foreign flow, meskipun asing jual, ini grafik foreign flow-nya turunnya nggak sebanyak itu kok jualnya. Jual dibeli sama bandar lokal karena bumi sebenarnya saham
yang dibandari lokal. Kalau kita lihat perubahan kepemilikan, yang ngeborong dari Desember, tadi kan kita lihat Januari ini dari Desember, 7 Januari, terus diseiring dengan kenaikannya harga, yang beli sosok yang tercatat terus ngeborong itu Bambang Sihono. Dia dari 4 punya 4 miliar saham, jadi punya 5,6 miliar saham. Bambang Sihono yang membeli. Bambang Sihono kalau dari namanya harusnya orang lokal kan. Dan yang beli-beli juga ini broker lokal. Lokal beli, asing jual. Oke. Semuanya oke-oke aja sampai sini. Diborong, ya mungkin sebagian dibeli sama Bambang Sihono. Karena ini kepemilikan Bambang Sihono terus bertambah ini. Tambah 3 juta lot, ini berapa? 300 juta lot di tanggal 12 Januari, kayak gitu. Nah ini. Terus bertambah seiring dengan kenaikannya harga, dan ini juga tercermin dari data broker summary dalam periode ini harganya naik. Oke, sampai situ idealnya. Terus yang menarik yang membuat seru pembahasan ini adalah ini cerita 13 Januari, ini menarik. Jadi akumulasi terus berlangsung sampai bulan Februari, sampai bulan 16 Februari harga masih naik. 13 Januari itu udah cukup lama, tapi 13 Januari ada berita. Innovate Capital ajukan konversi utang 2,5 triliun kepada Bumi. Jadi Bumi punya hutang, Innovate Capital yang ngasih uang ke Bumi mengajukan konversi. Utangnya bakal dikonversi, jadi nggak dianggap berhutang lagi, tapi dikasih saham. Utangnya dibayar sama saham sebanyak 3,4 miliar lot saham atau 34 miliar lembar saham dengan harga konversi 73. Ini menarik. Anda catat, harga konversinya Rp73. Jadi 2,5 triliun ini dibagi Rp73 hasilnya 34 miliar lembar saham. Jadi modal Innovate Capital itu 73. Catat sampai situ. Lanjut. Menariknya, setelah heboh-heboh digoreng, harga sahamnya bergerak naik, kepemilikan lokal-lokal ngeborong, kepemilikan Bambang Sihono terus bergerak naik, tiba-tiba jatuh ARB di tanggal 17 Februari. Apa yang terjadi di tanggal 17 Februari? Ini berita tanggal 18 Februari. 4 pemegang saham obligasi wajib konversi menukar OWK dengan emiten saham batubara. Mereka adalah Nuzul Fazi dan lain. Innovate Capital PTE Ltd sebanyak 34 miliar saham. Ronald Ferry Pangaribuan ini. Ini berita lain tanggal 22 Februari. Beritanya lebih detail. Pada tanggal 17 Februari lalu, tepat ketika harga saham mulai ARB, tanggal 17 Februari lalu melaksanakan ini OWK dengan harga 73 per lembar saham sebanyak 34 ini, dan Bumi dengan memiliki saham sebanyak 34 miliar lembar saham, Bumi Resources Innovate Capital menjadi pemegang saham terbesar. Dia punya segini 34 miliar saham. Ini menarik. Pertama, kita lagi ngomong tadi panjang lebar bahas kepemilikan saham. Ini ada koalisi, ini. Mereka harus semua sepakat. Kalau mau jualan harus lapor. Kalau ada yang butuh uang, kasih tahu kita dulu, biar kita bisa urusin. Biar lu bisa nyerap duit retail. Idealnya seperti itu. Pemegang saham utuh. Tiba-tiba di saham Bumi, ada Innovate Capital, dia jadi pemegang saham terbesar, tiba-tiba aja. Karena dia mengkonversi saham baru. Di tanggal 17 Februari kejadiannya. Di tanggal 17 Februari juga harganya jatuh. Oke, lanjut. Menariknya, sampai hari ini, kalau Anda lihat data di KSE, kepemilikan saham 5%, tidak ada nama Innovate Capital. Kepemilikannya tetap Clearstream Banking, CIC, dan Bambang Sihono. Itu yang memiliki di atas 5%. Terus Innovate Capital di mana? Katanya pemegang saham terbesar. Ini yang menarik. Kita lihat apa yang terjadi di tanggal 17 Februari.
17 Februari kepemilikan Sengdong Investment Corp CIC yang tadi turun, dia turun 6,3%, terdilusi karena obligasi konversi. Jumlah sahamnya tetap 14.845, tapi kepemilikannya turun dari 19,9 jadi 13,6. CIC yang tadi ini kan, CIC, Sengdong Investment Corp, itu turun jadi 13,7 per tanggal 17 Februari. Bambang Sihono yang udah borong naik per tanggal 17 Februari, dia juga nggak jual, nggak beli, tetap punya 5,8 miliar lembar saham, tapi kepemilikannya turun dari 7,382 jadi 5,34. Kenapa persentasenya turun? Karena muncul saham baru yang dimiliki oleh si Innovate Capital ini. Cuma Innovate Capital tidak muncul. Satu-satunya yang muncul adalah Barclays Capital Securities. Dia pun nggak punya berapa, 34 miliar saham. 34 miliar saham di sini, tapi dia cuma punya 5 miliar saham. Tadinya nggak punya, Barclays Capital Securities tiba-tiba punya. Berarti ini adalah nama lain dari atau kendaraan yang dipakai Innovate Capital. Itu asumsi saya. Jadi muncul pemain baru di sini. Menariknya, tanggal 21 Februari dia udah jualan. Jualan 0,37%, jadi dia kepemilikannya tinggal 5,04. Saya percaya setelah itu dia jualan lagi sampai di bawah 5%. Jadi nggak kelihatan sekarang. Nggak muncul di sini, karena dia udah jualan. Karena kalau di bawah 5% nggak perlu muncul. Terus artinya apa? Artinya memang Innovate Capital sengaja menyembunyikan kepemilikannya. Barclays dia dikasih 5,8 miliar saham, 5,4%, tapi langsung dijual, sekarang sudah hilang. Berarti si 34 miliar ini dikirim, ini asumsi kami, investment banking A 5 miliar, anggaplah kayak gini, asumsi aja ya ini. Imajinasi kita, intinya dipecah, sehingga 34 miliarnya tidak masuk ke sini. Tapi dipecah kepemilikan-kepemilikan lain. Investment banking A, B, C, D, F dipecah, jadi terpecahlah itu semuanya, tapi Innovate Capital. Dan di sini kita belajar adalah Innovate Capital, Barclays, mereka yang dapat obligasi konversi, meskipun dia average-nya 73, dia yang ngeguyur. Dia yang ngeguyur ketika harganya jatuh. Nah, misalnya setelahnya kan, ini dia langsung jualan kan, tanggal 21 Februari, dia jualan 400 juta lembar saham. Ini di ARB. Terus kita lihat, pas turun di sini, pas harganya besoknya langsung ARB, antrian langsung tebal. Anda kalau follow Telegram kami tentunya udah lihat, antriannya langsung tebal, langsung besar ketika itu. Dan ketika dia ini, yang jual paling banyak BK, jualan 900 ribu lot, DX jualan 817 ribu lot. Yang beli di awal-awal masih retail, masih PD, NI, YP, XC ini masih beli. Terus lanjut, bawahnya ARB lagi. ARB lagi, di tanggal 21 tadi kita lihat Innovate Capital jualan, dia jualnya, yang penjual terbesar, yang ngeguyur, yang ngebanting sampai ARB, paling banyak itu CC. Dia jual 1,3 juta lot CC. Dia jual 1,3 juta lot. CC kan Mandiri Sekuritas. Apakah dia mungkin Innovate Capital? Mungkin ternyata. Karena setelah dilihat, ini kan all. Kalau kita lihat foreign, ternyata CC yang jualan ini asing. CC jualan itu ternyata di hari yang sama, CC ini asing. Investor asing yang pakai Mandiri Sekuritas. Besoknya ARB lagi yang jual BK. JP Morgan. Besoknya ARB lagi yang jual CC, tetap CC asing. Besoknya ARB lagi yang jual CC, CS, RF, MG. Besoknya ARB lagi yang jual MG, CS, RF. Dan sampai itu, tanggal 21 sampai tanggal 25 Februari, kepemilikan siapa yang berkurang? Ini yang menarik. Pertama, Barclays Capital Securities atau asumsi kami Innovate Capital. Ini jualan, langsung jualan, dan
Kalau dia jualan lagi karena udah di bawah 5%, dia hilang dari laporan KSEI. Dia nggak wajib lapor ke KSEI. Yang menariknya lagi, yang jual ternyata bukan mereka. Tapi Clearstream Banking Luxembourg juga jualan. Ini pemegang saham baru. Orang baru yang ngacaukan koalisi. Yang butuh duit, nggak tahu mau nikahin anak atau enggak, tapi dia jualan. Dia ngebanting, saham yang lagi seru-serunya digoreng sebelumnya, ketika OWK muncul, dia ngebanting. Dan pemain lama ikut jualan. Ini yang buatan barunya. Bukan hanya ada pemain baru yang tiba-tiba muncul, kayak gitu kan. Bukan hanya ada pemain baru yang tiba-tiba muncul. Di sini, ini kan kepemilikannya. Clearstream. Pemain lama berkoalisi dengan pemain baru. Ini kan yang terdelusi Bambang Siono terdelusi kan di sini. Bambang Siono terdelusi, Chengdong Investment terdelusi, kepemilikan berkurang yang muncul Barclays dan lain-lain. Sementara si Innovate ini walaupun nggak muncul, tapi dia sudah pemegang saham mayoritas dan dia sekarang sama-sama ngeguyur bareng sama Clearstream Banking XA Luxembourg. Ini datanya kan. Di masa kejatuhan ini, siapa aja yang jualan? Ini. Di tanggal 21, Barclays. Ini yang 5 besarnya aja. Teman-temannya mereka yang sini tentunya jualan juga. Yang saya bilang saya pecah ini tentunya ikut jualan juga. Investment banking A, B, C, D itu heboh jualan dalam penurunan ini, dan yang tercatat ada Barclays, sempat tercatat Clearstream Banking. Di bawah sini, sampai bawah sini belum dapat lagi datanya kita. CC tetap jualan 6 juta lot, BK jualan 9 juta lot. CC dan BK di sini sama-sama asing, artinya cerminan dari penjualan investor asing besar-besaran atau penjualan dari si ini. Innovate, Barclays, dan teman-temannya yang dipecah jadi banyak sekuritas biar tidak terlihat. Jadi kalau lihat di sini, ini kondisi yang cukup mengerikan. Kita kalau dalam asumsi ini asumsi ya, mereka tidak memberikan statement sendiri untuk memberitahu, ini asumsi saya. Ada dua ini yang ini kepemilikan Bambang Sihono berkurang. Kita lihat kepemilikan Bambang Sihono berkurang di sini. Kepemilikan Chengdong ini terdilusi, sementara Barclays Capital, Clearstream mereka jualan. Padahal sebelumnya yang memborong adalah Bambang Sihono. Kayak gitu sekarang, dan mengerikannya lagi si Barclays atau mungkin ini Innovate kerjasama sama-sama ngeguyur sama Clearstream Banking. Jadi apa strateginya, itu yang mengerikan. Dan di tengah heboh harga saham batubara yang gila-gilaan, harga sahamnya terus ARB berjerit-jerit. Yang buat penasaran, average mereka modal si Innovate atau Barclays itu harusnya 73, tapi dia guyur di 75, dia guyur 70, dia guyur 66, dia guyur terus banting. Mungkin tujuannya untuk membersihkan atau mengalahkan si dua pemain besar lain, Chengdong dan Pak Bambang Sihono, mungkin kayak gitu dibanting yang pasti. Tapi di harga bawah sini, seperti kami bahas juga, ada perlawanan investor lokal. Ketika asing-asing jualan, BK tetap jualan, CC tetap jualan, DP, ZP yang dari tadi jualan, RF, YU, AKCS, lokal-lokal bersatu ngumpulin ini. YP beli, KK beli, PD, CP, BQ, GR, NI pada beli di sini. Kemarin ketika harganya rebound pun, BK masih jualan, CS masih jualan, RF masih jualan, ZP masih jualan. Anda lihat kode-kode broker yang sama. CC beli 12 juta lot, ini CC lokal ini. MK beli 2 juta, beli 12M, MK beli 2M, 2 juta lot, BQ beli 1,3 lot, PD 1,3 dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang cukup seru, di mana kita lihat di satu sisi di sini mulai terjadi perang.
Di sini volumenya nggak besar, dibantai aja sama pemain-pemain besar, harga dijatuhin. Ketika harga batu bara gila-gilaan, lokal bersatu padu, coba ngalahin pemain besar ini. Cuman pertanyaannya, kira-kira Anda mau ikut yang mana? Nah, Anda mau ikut yang mana? Apakah mau ikut tim lokal yang pertama beli di harga murah? Di tengah booming harga saham batu bara dan harga batu bara, di tengah kondisi perang ketidakpastian, di mana heboh saham komoditas begitu menarik sebenarnya, pakai tim lokal yang ini atau tim asing. Tim asing yang jelas, yang kemungkinan besar ada Innovate Capital yang sebelumnya punya 34 miliar saham, dan ada si Luxembourg ini kan. Si Luxembourg ini yang punya ini berarti 744 juta lot saham. Kalau dua bekerja sama, tentunya ininya harusnya kalah kuat. Dan kita nggak tahu tujuan mereka, tapi kalau saya pribadi, di tengah perang seperti ini, pertama, saya nggak punya saham bumi untuk ikut ngeguyur, untuk ngedukung Innovate, ngegocapkan saham ini. Misalnya, saya nggak punya itu. Jadi, saya nggak bisa pro Innovate. Tapi, kalau ini kan harusnya mereka berkoalisi. Mungkin di tengah jalan akan ada satu dari dua pihak itu bekerja sama dengan Innovate, bekerja sama dengan pemegang saham buat koalisi baru, satu dibuang. Atau semuanya ada perdamaian baru, ini mungkin itu terjadi. Cuma bukan itu yang kita lihat saat ini. Kalau itu terjadi, saya happy banget. Saya dengan senang hati masuk ke bumi kalau itu terjadi. Cuma di tengah perang, dan kalau saya lihat, yang guyur sepertinya punya saham lebih banyak, dan punya keinginan menjual yang begitu tinggi, meskipun di bawah harga modal dia, saya nggak berani lawan orang seperti itu. Kalau saya prefer, dan lagian pada akhirnya banyak saham lain. Saya bisa untung banyak di saham batu bara lainnya yang bandarnya damai-damai aja. Sedang fokus naikin harga supaya di atas bisa jualan ke retail. Kenapa kita nggak ikut itu? Seperti itu. Jadi itu pandangan saya tentang perang bandar ini. Jadi saya lebih prefer saham batu bara lain. Perang ini menarik, saya akan terus amati, cuma saya tidak berani masuk. Kayak gitu, karena terlepas dari harga batu bara udah terlalu tinggi, saham bumi terlalu murah, yes, itu semua benar. Tapi fakta yang juga nggak bisa kita ini kan adalah pihak yang mungkin punya harga saham di 73 berani jual terus-terusan di bawah. Ada kemungkinan mereka pengen parkir ini gocap, udah itu di situ mereka buat perdamaian atau menekan pihak lain yang sebelumnya sudah akumulasi di atas untuk jual ke mereka, atau dengan syarat-syarat tertentu baru setelah itu mereka goreng lagi. Karena yes, kalau ditanya apakah saham ini punya prospek jangka panjang yang oke, khas bumi, maksudnya dari 50 mungkin bisa balik lagi ke 100, saya setuju. Karena bagaimanapun sebanyak-banyaknya yang dijual pemegang saham pengendali, nggak akan kejual semua ke retail kok. Yang punya 34 miliar saham itu nggak akan semua kejual ke retail. Jadi walaupun mereka banting, akan ada waktunya mereka nampungin lagi di harga lebih rendah, buyback lagi, perbaiki lagi koalisinya, goreng lagi, yes. Cuma apakah saya mau berani meresikokan itu sekarang? Tidak. Karena ya mendingan kalau mau nyerap nanti aja, kalau misalnya digocapkan lagi. Kalau ternyata bandar lokal yang perang atau apa harga naik, ya silakan. Saya prefer, saya sudah untung lebih besar di saham batu bara lain yang bandarnya nggak perang. Ngapain kita fokus ikut pertempuran perang bandar yang kalau dari pembahasannya kita lihat yang ngejatuhin lebih kuat. Kayak gitu, ngejatuhin lebih kuat, dan itu tentunya sangat berbahaya. Oke, sampai sini aja pembahasan ini. Semoga Anda bisa belajar something dari pembahasan ini. Anda bisa mendapat kesimpulan atau ini dan lebih paham tentang bandarmologi. Kalau Anda punya pertanyaan, masukkan di kolom komentar di bawah. Silahkan, nanti akan dibahas di podcast bicara bandar selanjutnya. Oke, sehat selalu. Sampai jumpa lain kesempatan.